Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa summa ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahadat al-fadhil hadratul mukarramin yang kita takdimi, para guru, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat yang kita hormati, DKM Masjid Nurul Qalbi beserta seluruh jajaran takmir yang kita takdimi, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, adik-adik santri, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua, semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat diri kita, maka ada satu identitas yang melekat kepada diri kita yang di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sekali, beberapa kali memerintahkan agar kita menampakkan dan menampilkannya. Faqul ishhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Fashhad bi anna muslim. Maka saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Ini perintah Allah dalam beberapa konteks kepada Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya, kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Demikian pula dalam konteks Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Maka dalam kalimat muslim itu paling tidak terkandung 4 kesadaran penting. Yang pertama, kesadaran identitas. Yang kedua, kesadaran kompetisi. Yang ketiga, kesadaran sinergi. Yang keempat, kesadaran misi. Inilah secara ringkas kandungan yang kami uraikan di dalam buku Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim yang sudah kami tulis sejak tahun 2003 tapi baru terbit sekitar tahun 2007. Yang pertama, kesadaran identitas. Jadi muslim itu satu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termaktub di dalam kitab suci kita. Sebagaimana nama dinul Islam, agama Islam itu juga secara tersurat dan jelas termaktub di dalam kitab suci kita. Mohon maaf, tanpa merendahkan agama lain, hampir semua agama lain, nama ajarannya dan nama pemeluknya tidak termaktub di dalam kitab sucinya, tetapi hasil dari orang menggelari, memberi nama, menyebut-nebut. Kita bertanya kepada kawan-kawan yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha,
mereka akan kesulitan menunjukkan di mana di dalam kitab sucinya tersebut nama ajaran dan nama pemeluk itu. Sesuatu yang kita sebagai seorang muslim bangga dengan identitas itu karena Allah mengatakan wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dialah Allah yang telah memberi nama kalian sebagai muslimin dan juga di dalam kitab Al-Qur'an ini. Bahkan tentang nama Islam, datang beberapa orang ahli kitab Yahudi kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kata orang-orang Yahudi ini, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya yang paling besar. Yang seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya terbesar kami. Sayyidina Umar bertanya, ayu ayat taksud, ayat yang mana yang kalian mau? Ayat yang mana yang kalian maksudkan? Kata orang-orang Yahudi itu, ayat yang berbunyi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata orang-orang Yahudi itu yakni ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Kata orang-orang Yahudi itu, andai saja ada ayat itu turun kepada kami, yakni dan aku ridho agama Yahudi sebagai agama bagi kalian, niscaya, kata orang-orang Yahudi itu, kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya terbesar kami. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, dan Allahu Akbar, kata Sayyidina Umar, tanpa kami jadikan hari raya, hari agung, dia sudah hari yang agung. Dia sudah waktu yang agung. Bahkan dia turun di tempat yang agung. Karena ayat itu turun di Arafah pada saat wukuf. Seluruh manusia berkumpul bersama Rasulullah SAW dalam haji wada. Dan Rasulullah menyampaikan ayat itu kepada kami di tempat yang suci, di hari yang suci, di waktu yang suci, di bulan yang suci. Jadi ada satu titik di mana bahkan orang-orang Yahudi ini merasa cemburu kepada umat Islam yang nama agamanya dan nama pemeluk agamanya disebut secara terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tidak dari penyebutan oleh orang lain. Sementara banyak nama agama dan nama pemeluk agama-agama lain itu tidak ada di dalam kitab suci. Inilah kesadaran identitas kita yang mengantar kita pada pemahaman penting yang disebut Muslim. Nah, ini yang kadang-kadang salah paham. Yang disebut Muslim bukan cuma umatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga nabi-nabi sebelum beliau sejak awal. Salah satu yang paling terang benderang dalam Al-Quran misalnya Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, Aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku berislam kepada Rabb semesta alam. Hanifan musliman. Dan Allah menyebut seorang Ibrahim alaihissalam sebagai seorang yang hanif, lurus, musliman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesadaran identitas itu pula lah setiap hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada doa penting yang kita ulang-ulang paling tidak 17 kali. Kalau resep obat dari dokter,
Itu biasanya 3 kali sehari. Segawat-gawatnya itu paling 5. Tapi ada yang sangat gawat sampai kita itu diminta untuk dosisnya 17 kali sehari semalam. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yakni dalam suratul Fatihah di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 17 kali sehari semalam kita meminta, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi yang kita minta adalah jalan yang lurus. Nah, kadang orang lupa. Dia mengira jalan lurus itu jalan yang mulus. Oh, saya ingin berada di jalan lurus. Mau apa-apa langsung enak, nyaman, syahdu, hidup itu lancar, sukses, mekar jaya. Tapi ternyata Allah mengatakan, jalan yang lurus itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Diberikan oleh Allah gambaran tentang jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Jalannya, nama-nama yang disebut oleh Al-Quran, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Nadhr bin Haris, Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan jalannya ahli kitab umat Nabi Musa yang dimurkai Allah karena memalsukan kitab dan membunuh nabi-nabi. Bukan jalan ahli kitab Nasrani umatnya Nabi Isa yang kemudian tersesat ketika mereka tidak mengikuti petunjuk tetapi mengikuti prasangka dan hawa nafsu di dalam beragama. Ini permohonan kita 17 kali sehari, meminta jalan yang lurus. Maka Al-Quranul Karim membentangkan kisah-kisah di berbagai tempat. Sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau Ibnu Abbas menggambarkan 6.000 ayat Quran itu kisah, 600 ayat itu ayat tanda kebesaran Allah. 60 ayat itu aturan praktis muamalah. 6 ayat itu aturan hukum kriminalitas. Jadi Quran itu sampai-sampai disebut oleh Ibnu Abbas komposisinya 6.000 kisah, 600 ibrah, pelajaran-pelajaran dari alam semesta, 60 ayat aturan praktis muamalah, 6 ayat aturan hukum. Tentu ada hiperbolisme sedikit di situ, tetapi itu menggambarkan, sekedar menggambarkan betapa banyaknya porsi Al-Quran berisi kisah. Kenapa? Untuk menjelaskan jalan yang lurus. Bagaimana caranya menjelaskan jalan yang lurus? Dengan menceritakan orang-orang yang diberi nikmat, menceritakan orang-orang yang dimurkai, menceritakan orang-orang yang sesat, agar kemudian kita tahu seperti apa jalan lurus itu. Maka kata Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, juga kata
Profesor Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau kenapa? Karena permohonannya di surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau doa ihdinas siratal mustaqim ini diperkenankan Allah, dikabulkan Allah, salah satu cirinya orang yang surat Al-Fatihahnya bacaannya diterima oleh Allah, dia suka mentadabburi kisah-kisah Al-Quran. Dalam pemahaman kita tentang kesadaran identitas tadi, karena identitas ini akan kemudian mendefinisikan kita sebagai seorang muslim yang hidup di jalan lurus, dan ternyata jalan lurus itu adalah jalan yang semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gambaran semua ujian di tingkat paling ekstrim itu dialami oleh hamba-hamba terpilih di dalam Al-Quran. Ujian sakit dan miskin yang paling ekstrim, misalnya orang akan bertadabbur dengan kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Hari pertama, seluruh kebunnya musnah. Hari kedua, semua ternaknya mati. Hari ketiga, anaknya wafat di pangkuannya satu persatu. Hari keempat, mulai demam dan gatal. Bersin yang keluar darah dan nanah. Ketika bagian yang gatal digaruk, terkelupas sampai terlihat tulang. Jadi, rasa sakit seperti itu yang dialami oleh Ayyub alaihissalam, yang kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku ridho dengan ujian ini, sisakan untukku lisan dan hatiku tetap sehat, supaya aku tetap berzikir kepadamu. Di tahun ke-7, dari sakitnya itu, istrinya yang sabar merawat dia, bertanya, abang kenapa nggak berdoa minta sama Allah agar abang disembuhkan? Abang ini kekasih Allah, abang ini Nabi. Kenapa abang tidak berdoa minta disembuhkan kepada Allah? Selama ini abang cuma mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa abang tidak berdoa minta sembuh sama Allah? Kata Ayub sambil tersenyum, aku malu Dek. Malu kenapa? Aku pernah sehat 70 tahun. Wong sakit baru 7 tahun aja kok minta sembuh. Apa itu nggak tergesa-gesa ya, Dek? Insya Allah. Jadi makanya orang yang mengalami musibah, sakit, jatuh bangkrut, dan kehilangan segalanya dalam hidup, ketika dia bercermin kepada Quran, bercermin kepada Ayub, dia menemukan oase. Bahwa semua juga akan bisa dilewati. Ketika hari itu tiba, Allah pasti akan menolong. Atau sebaliknya, orang akan menemukan kisah ekstrim diuji dengan kekayaan, seperti yang dialami oleh Sulaiman alaihissalam, yang kemaharajaannya bukan hanya menguasai manusia, tetapi menguasai alam jin, menguasai burung-burung, hewan-hewan, kesemuanya tunduk, taat. Dan bahkan beliau dikaruniai mampu memahami bahasa semua binatang itu. Dan ketika kemaharajaan yang begitu besar itu ada di hadapannya, terhampar, semua tunduk di kakinya, kata-kata Sulaiman adalah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Betapa berbedanya ungkapan itu dengan misalnya yang sama-sama kaya, namanya Korun. Dalam kekayaan Korun yang juga dahsyat, tapi tidak sedahsyat Sulaiman sebenarnya. Kekayaan yang memabukkan itu membuat dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi.
Ya memang aku dikasih ini semua karena ilmu yang ada padaku. Betapa berbedanya ungkapan yang kemudian keluar dari hati mereka. Atau Fir'aun yang kekuasaannya tidak sebesar Sulaiman, yang hanya menguasai alam manusia, yang hanya memperbudak Bani Israel. Tetapi dia kemudian mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku, Tuhan sesembahan kalian yang paling tinggi. Quran membentangkan semua kisah-kisah itu untuk kita memilih jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat, dan menjaga diri agar tidak jatuh ke jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat. Melalui kontras-kontras itu, kesadaran identitas itu, maka Allah mentarbiah kita melalui Al-Quran untuk menjadi insan-insan tangguh, apapun ujian. Jadi kalau anak sekarang Gen Z mengatakan, aku burn out banget, kecapean luar biasa, kelelahan lahir dan batin. Apakah Quran tidak menyediakan kisah semacam itu? Ada. Namanya Yunus. Dia burn out ketika dakwah kepada kaumnya. Capek lahir batin. Sampai kemudian dia meninggalkan tugasnya. Dan lalu Allah memberikan pelajaran kepadanya. Kalau kamu tidak sabar berjuang, kamu harus sabar menghadapi musibah. Kita enak pergi ninggalin tugas, makan ikan. Nabi Yunus pergi meninggalkan tugas, ditelan ikan. Subhanallah. Maka pelajarannya sampai pada titik kepasrahan tertinggi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Justru itu yang menyelamatkan Yunus dari kehancuran. Bukan cuma dia kemudian didamparkan di daratan, tapi bahkan ketika dia pulang kepada kaumnya setelah disembuhkan oleh Allah dari sakitnya, dia pulang kepada kaumnya, lebih dari 100.000 orang kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka mendapat hidayah? Kata para mufassirin, kaum Nabi Yunus mendapat hidayah bukan dari perjuangan Nabi Yunus, tapi dari kepasrahan Nabi Yunus kepada Allah setelah kelelahan berjuang. Ketika Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau ada ujian yang lebih terlunta-lunta daripada Yusuf alaihissalam? Kecilnya sibling rivalry, persaingan antar saudara, murder attempt, percobaan pembunuhan, human trafficking, mengalami perdagangan manusia, dijual ke negeri yang jauh, slavery, perbudakan, sexual abuse, kekerasan seksual, sampai bajunya koyak-koyak, fitnah, accusation, false accusation, gitu ya, tuduhan palsu, sampai mengalami, kata orang Jepang, sekohara, sexual harassment dari bangsawan-bangsawan Mesir perempuan, sampai mengalami criminalization, nggak salah tapi masuk penjara, sampai mengalami treason, pengkhianatan. Temennya yang katanya mau menyebut namanya di depan raja, lupanya 7 tahun. Bayangin. Ada hidup yang sedahsyat itu, guncangan-guncangannya. Tetapi ketika Allah hendak melakukan tamkin, meneguhkan kedudukannya di bumi, maka sesudah teguh, dia tidak tergoyahkan. Tapi untuk tidak tergoyahkan itu, dia harus melewati semua guncangan-guncangan dahsyat itu. Dan itu jalan yang lurus, meskipun berliku-liku. Bahkan kisahnya Yusuf di dalam Al-Quran disebut sebagai nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu
sebaik-baik cerita. Ternyata sebaik-baik kisah adalah kisah yang berliku-liku. Karena yang berliku-liku itulah yang membentuk laki-laki. Dan itu Quran memberi gambaran kepada kita. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, saya kalau hidup terasa berat, ujian terasa pelik, susah, saya baca surat Yusuf. Baru sampai tengah, saya sudah plong. Ternyata ujian saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yusuf. Orang melakukan refleksi, bercermin, dan itu menjadi kekuatan. Menjadi leader, ada yang diuji dalam Quran dengan ujian yang luar biasa. Nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah nama Musa alaihissalam. Baru kemudian Ibrahim. Baru kemudian Nuh. Itu salah satu bukti kenapa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Karena karangan Nabi Muhammad pasti nama Nabi Muhammad paling banyak. Musa, nama yang paling banyak disebut oleh Quran itu Musa. Kenapa? Karena Musa adalah nama yang digunakan oleh Allah untuk melecut semangat Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan. Cermin paling beningnya Nabi Muhammad itu Nabi Musa. Seakan-akan Allah mengatakan begini, wahai Muhammad, satu, ada 4 berarti. Satu, wahai Muhammad, fisikmu sempurna. Kamu kalau ngomong fasih. Waktu kecil kamu belajar bahasa Arab yang paling murni di Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah. Kamu bisa menirukan berbagai dialek kaum yang berbeda-beda. Bicara dengan orang Syam dengan logat Syam, bicara dengan orang Yaman dengan logat Yaman, bicara dengan orang Tihamah dengan logat Tihamah, bicara dengan orang Najd dengan logat Najd, bicara dengan orang Hijaz dengan logat Hijaz, bicara dengan Quraisy dengan logat Quraisy, bicara dengan Hudail dengan logat Hudail. Nabi SAW itu bicara dengan siapapun kaum Arab, logat beliau menyesuaikan. Saking fasihnya. Maksud Allah, coba bandingkan dirimu wahai Muhammad dengan Musa. Musa itu ngomong aja sulit. Lidahnya cacat. Karena waktu kecil Allah mengilhamkan ketika Fir'aun mulai curiga, bayi ini kok cerdas sekali. Dia kasih buah dan bara api. Kalau bocah ini bocah berakal, dia pasti pilih buah. Maka kalau dia pilih buah, pasti akan kubunuh. Atas ilham dari Allah, Musa memilih bara api. Kemudian memasukkannya ke mulutnya, membuat lidahnya cacat. Sehingga kalimat-kalimatnya tidak lancar. Salah satu doa beliau, wahlul uqdatam min lisan. Karena ada masalah di lisan. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, kamu tuh sempurna loh ngomongnya. Ini Musa yang ngomongnya susah. Dia sabar, tabah, berjuang, gigih. Walaupun diolok-olok. Ini Rasul Tuhanmu. Ngomong aja susah, ngaku utusan Tuhan. Kalau zaman sekarang itu dibully di medsos Nabi Musa itu. Kedua, hei Muhammad, track record kamu tuh sempurna. Gak pernah ada catatan kejahatan. Kamu tuh berakhlak mulia, al-amin, semua orang kenal kebaikanmu. Kedermawananmu kepada yang yatim, yang fakir, yang miskin. Kegemaranmu menyambung silaturahmi. Semua orang tahu. Kamu al-amin, jujur, amanah, gak pernah berdusta. Semua orang tahu. Bandingkan dirimu dengan Musa. Musa itu sebelum pergi dari Mesir, bunuh orang. Balik-balik sebagai utusan Allah. Lah apa nggak dibully di medsos itu? Mantan pelarian kriminal datang-datang ngaku utusan Tuhan. Tapi Musa teguh, Muhammad, masa kamu yang track recordnya sempurna, kamu yang lebih layak untuk ngomong kebenaran, kamu nggak teguh? Seakan-akan Allah hendak menguatkan Nabi. Dan 3, hai Muhammad,
kamu tidak punya hutang budi kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Al-As bin Wa'il Islami, Walid bin Mughirah, macam-macam ini. Kamu nggak punya hutang budi sama musuh-musuhmu ini. Bandingkan dirimu, hai Muhammad, dengan Musa. Kecilnya dirawat di keluarga Fir'aun. Lah kok jadi utusan Allah, dia berada sebagai musuhnya Fir'aun. Dibully lagi dia gara-gara itu. Kamu waktu kecil, kalau nggak tak rawat, mati kamu. Kok bisa sekarang menentang aku, gitu kan? Hai Muhammad, kamu tidak punya beban semacam itu dengan Musa. Masa Musa teguh, kamu nggak teguh? Masa Musa istiqomah, kamu nggak istiqomah? Seakan-akan. Yang keempat, hai Muhammad, kamu punya Abu Bakar yang rela jiwa, raga, harta, semua untukmu. Kamu punya Umar yang berdiri melindungi. Kamu punya Utsman yang memberikan semua hartanya di perjuangan yang kamu lakukan. Kamu punya Ali yang teguh, punya Zubair, punya Talhah yang rela tubuhnya di Rajah 70 luka dalam rangka melindungimu. Kamu punya Abdurrahman bin Auf. Kamu punya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kamu punya sahabat-sahabat yang utama dan setia. Musa enggak punya, Muhammad. Anak buahnya brengsek semua kecuali Harun. Seakan-akan Allah itu memberi refleksi untuk Nabi Muhammad. Kamu punya 4 keunggulan dibanding Musa. Masa kamu tidak berjuang seteguh Musa alaihissalam? Artinya, Quran ini refleksi untuk siapapun. Hatta orang sesempurna Rasulullah SAW menemukan refleksi di dalam Al-Quran. Setiap kali beliau disakiti, beliau mengatakan, Rahimallahu akhi Musa, faqad udhiya asyadda min hadha. Kata beliau, semoga Allah menyayangi saudaraku, yakni Nabi Musa, karena beliau pernah disakiti lebih parah daripada aku. Inilah Quran. Kesadaran identitas sebagai muslim mengantarkan kita untuk mengenal sosok-sosok agung yang ada dalam Quran untuk menjadi refleksi bagi kita. Itu pentingnya kesadaran identitas sebagai seorang muslim. Yang kedua, dalam kata muslim itu terkandung kesadaran kompetisi. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alladzi, dialah Allah zat yang khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Kita itu mati dulu baru hidup atau hidup dulu baru mati? Kita itu hidup dulu baru mati kan? Dalam perspektif dunia kita, kita sekarang hidup, nanti mati, bener nggak? Hidup dulu, baru mati. Tapi di ayat ini Allah mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian disebut lebih dahulu? Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas dalam Tafsirul Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, pendapat beliau dikutip, karena hakikat dunia adalah kematian dan hakikat akhirat adalah kehidupan. Maka sebenarnya Allah mengatakan, dialah Allah zat yang menciptakan dunia dan akhirat untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Kenapa disebut hakikat dunia itu kematian? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernafas, pasti mati. Kita semua ini sudah divonis mati. Cuma nggak tahu kapan waktu eksekusi. Sebenarnya mirip dengan terpidana mati yang di LP Batu, di Nusa Kambangan itu. Mereka juga kadang-kadang nggak dikasih tahu kapan eksekusinya kan. Ini sama dengan kita. Kita ini juga sudah divonis mati. Cuma kita nggak tahu kapan eksekusi. Itu untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Diberi waktu. Berapa usia kita di dunia, Pak?
umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kurang dari itu, lebih dari itu bonus Pak ya. Kurang dari itu, diskon. Lebih suka bonus apa diskon ibu-ibu? Ya, saya suka diskon soalnya. Kenapa disebut bonus? Bisa untuk nambah amal soleh. Kenapa disebut diskon? Insya Allah hisapnya lebih ringan. Kan gitu. 60 atau 70 tahun. Tetapi kalau itu digunakan untuk kebaikan, maka Allah memberikan balasan kehidupan yang khalidina fiha abada. Kekal kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Artinya, betapa maha pemurahnya Allah yang memberi waktu 60-70 tahun untuk beramal, tapi memberi balasan berupa kehidupan yang abadi. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Dalam suratul Kahfi ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan di atas bumi, semua yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Jadi kalau di surah Al-Mulk dimensi waktu, kalau di surah Al-Kahfi dimensi ruang. Ruang dan waktu diadakan oleh Allah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Pertanyaannya, apa syarat ikut lomba, Pak? Pertanyaannya, apa syarat ikut lomba? Daftar. Karena kalau nggak daftar, diskualifikasi, tidak layak untuk dinilai. Betul. Maka beruntunglah kita sebagai muslim karena bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu berarti sudah mendaftar di perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Sudah mendaftar. Pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekali orang bersyahadat, maka dia registered. Dia sudah terdaftar dalam perlombaan yang Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada, ini katakanlah lomba lari keliling Bintaro. Lomba lari keliling Bintaro. Semua sudah siap di garis start, pakai nomor dada, nomor punggung, tanda registrasi, dan memakai kaos sesuai kemudian fasilitas dari panitia. Saya baru datang dari Jogja, langsung gabung ke garis start, nggak daftar, masih pakai baju batik, ikut lari. Dan saya sampai finish paling duluan. Kira-kira, apakah saya ditetapkan sebagai pemenang oleh panitia? Hah? Nggak diakui. Kenapa? Karena nggak daftar. Itulah masalahnya. Di luar sana mungkin ada banyak orang yang larinya lebih cepat daripada kita. Saya itu ternyuh Pak, lihat video biografinya Mother Teresa. Tahu ya Mother Teresa? Ibu Teresa itu datang dari Albania ke India di tahun 60-an, 50-an yang begitu kumuh. Dan dia menemukan orang-orang berpenyakit kusta itu dibuang hidup di dekat tempat sampah. Kenapa? Karena orang India menganggap orang berpenyakit kusta itu kutukan dewa. Oleh Ibu Teresa, orang-orang yang sakit kusta yang hidup di dekat tempat sampah, karena mereka mengais-ngais makanan dari tempat sampah itu, digendong, dibawa ke tempat tinggalnya, dimandikan, luka-lukanya diobatin, hari demi hari dengan penuh telaten, makanya disuapin. Oleh beliau diajari keterampilan sampai mandiri, baru dilepas. Satu demi satu, diangkat, dirawat, ditanggung hidup, dimandirikan. Saya bilang dalam hati, saya kayaknya nggak mampu melakukannya. Kalau ini lomba lari kebaikan, betapa cepatnya beliau berlari. Tapi
Bapak Ibu akan lebih netes air mata kalau baca diarinya Ibu Teresa yang diterbitkan. Anda tahu halaman terakhir diari Ibu Teresa kalimatnya apa? Tuhan, di mana Engkau? Engkau perintahkan agar aku mencarimu di antara orang-orang yang lapar, yang miskin, yang tersisih, yang terbuang. Aku di sana bertahun-tahun menantimu, tetapi engkau tidak datang padaku. Bayangkan. Di luar sana ada banyak orang yang larinya lebih cepat dari kita. Tapi betapa beruntungnya kita yang sudah mendaftar, paling tidak diakui sebagai peserta. Insya Allah di garis finish dapat fasilitas minum dan snack. Karena apa? Karena daftar. Yang nggak daftar mau lari cepatnya kayak apa? Di garis finish dikasih nggak? Masalahnya itu. Ya terserah panitia sih, kita kan juga nggak bisa intervensi kan. Cuman kalau sampai yang begitu ditetapkan sebagai pemenang, kan kita yang daftar protes gitu Pak. Enggak daftar kok, bisa-bisanya dapat medali emas, nggak mungkin kan. Itu. Tapi itu agak mending Pak, ada yang lebih menjengkelkan, tahu nggak siapa? Sudah daftar tapi duduk-duduk di garis start. Loh Pak, nggak ikut lari? Wong ini lomba lari keliling kok, Dek, nanti finishnya di sini. Nggak usah susah-susah dong. Tunggu di sini, nanti juga yang lain ke sini juga. Ada nggak gitu? Yang asal sudah KTP-nya Islam gitu, udah cukup. Kemudian tidak beramal, kemudian tidak merasa berkompetisi, tidak merasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Muslim punya kesadaran itu. Kesadaran berkompetisi untuk meraih amal terbaik di sisi Allah, sekaligus kebanggaan bahwa dia sudah datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran sinergi. Hidup itu tidak cuma perlombaan. Hidup itu tidak cuma perlombaan, tapi ada hal-hal tertentu yang akan mengangkat kita melampaui semua ikhtiar pribadi kita. Apa itu? Ukhuwah, persaudaraan, cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, bersama di jalan Allah. Maka begitu kita menjadi seorang Muslim, kepada semua Muslim kita mengatakan, kamu saudaraku. Setiap berdoa kita mendoakan, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita itu diajari untuk saking bersaudaranya. Semua kita doain. Setiap hari kita tuh dapat hadiah doa dari jutaan saudara-saudara kita yang lain. Sadar nggak Pak, setiap hari kita tuh menghadiahkan doa dan dihadiahi doa oleh jutaan orang. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Masya Allah. Kira-kira masa sih? Jadi itu berita gembira kalau menurut Imam Asyuti, termasuk kabar gembira kepada kita. Kenapa? Ya, separah-parahnya kita, asal kita masih Muslim, masih beriman pada Allah, kemungkinan untuk diampuni itu besar. Kenapa? Karena kita tiap hari bukan cuma kita yang mohon ampun, tapi kita didoakan ampunan oleh jutaan muslimin yang lain. Persaudaraan. Ya mosok di antara jutaan itu doanya ada yang tidak, semuanya mosok tidak mustajab sih, mosok nggak ada satu pun yang mustajab sih gitu kan. Ya Allah. Jadi kenapa kita itu jadi Muslim tuh optimis. Yang berdoa minta ampun tuh bukan cuma kita untuk kita, tapi kita didoakan ampunan sama jutaan Muslim yang lain. Sinergi, saling tolong. Karena Nabi mengajari kita, kamu mendoakan saudaramu, dalam gaibnya dia nggak tahu kalau kamu doakan, maka malaikat mengatakan, dan bagimu seperti apa yang kau minta untuk saudaramu, itu. Jadi ada campur tangan lain, malaikat juga mendoakan kita. Ini yang Masya Allah ya. Betapa kemudian
persaudaraan di dalam iman dan Islam itu sesuatu yang istimewa. Maka dia dibalas oleh Allah dengan halawatul iman, manisnya iman. Tidak akan terasa manisnya iman sampai orang itu mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Dan orang yang saling cinta karena Allah itu dibanggakan oleh Allah di yaumil kiamah. Diberikan oleh Allah naungan. Ainal mutahabina li jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, aku berikan mereka naunganku yaumaladilla illa dilli. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan yang aku anugerahkan. Bahkan di yaumil mahsyar Allah angkat mereka ke derajat, diberikan mimbar-mimbar dari cahaya, yang bahkan ada nabi dan syuhada yang iri karenanya. Kok ada yang nabi yang iri? Karena nabi itu ada yang nggak punya pengikut. Dia nggak bisa saling mencintai karena Allah. Nggak punya pengikut. Nggak punya umat. Bahkan ada satu hadis dibawakan oleh Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, datang seseorang, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang ini datang kepada Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Ya Rasulullah, kapan sih kiamat itu? Penting nggak Pak tahu kapan kiamat itu? Penting. Tapi ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting daripada kiamat itu kapan? Kata Nabi SAW, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya? Jadi Nabi itu mengarahkannya ke pertanyaan yang lebih penting. Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya? Kata orang itu, la syai' illa wa ana uhibbullah wa rasulah. Gak ada yang saya siapkan untuk menghadapi kiamat, kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi kemudian tersenyum dan berkata, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Atau fi riwayatil Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Kata Anas bin Malik, hadis ini begitu membahagiakan aku. Sampai-sampai kalau ada yang mau menukarnya dariku dengan emas sepenuh bumi, tidak akan pernah aku berikan. Kenapa? Kata Anas bin Malik, karena aku ini, amalku, ibadahku, sholatku, sodakohku, zakatku, baca Quranku, hajiku, umrohku, jihadku, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Anas bin Malik, aku cinta sama mereka. Maka karena cintaku pada mereka itu dan sabda Nabi ini, meskipun amalku tidak ada seujung kuku mereka, aku masih punya harapan nanti surganya aku sesurga sama mereka. Seindah itu kesadaran sinergi. Bahwa karena cinta kita diangkat ke derajat yang tidak bisa digapai hanya dengan amal-amal pribadi kita sendiri. Jadi sebab ada kesadaran kompetisi, ada kesadaran sinergi. Itu yang ketiga. Yang keempat, terakhir, dalam kata Muslim itu terkandung kesadaran misi. Apa misinya? Kata Imam An-Nawawi, beliau mengutip ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'arufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum adalah kalian khaira ummat, sebaik-baik umat, ukhrijat yang dikeluarkan oleh Allah linnasi untuk seluruh manusia. Apa misi kalian? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian punya misi untuk memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan yang mereka kenal. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari keburukan-keburukan yang mereka ingkari.
Wa tu'minuna billah, dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Itu kesadaran misinya. Kita ini baik, jangan baik sendiri. Nanti kayak orang naik kapal. Waduh, naik kapal bareng-bareng. Lalu ada, kan kalau di kapal berarti butuh air, Pak. Naik kapal bareng-bareng kalau kita butuh air. Nah, kita yang di atas gampang, tinggal luncurkan ember ke bawah yang bertali, angkat. Tapi orang yang digeladak yang bawah kan kadang agak repot. Harus naik dulu, nimba, kemudian bawa airnya masuk lagi ke bawah. Orang-orang yang di bawah ini lo kepikiran, loh, sebelah kita kan air. Daripada naik turun bawa timba, ember berat, udah lubangin aja kapalnya. Biar air masuk, wong kita butuh air. Lalu mereka melubangi kapal. Orang-orang yang di atas melihat yang di bawah melubangi kapal, apa yang mereka lakukan? Wih, mereka melubangi. Yang penting kita enggak gitu. Yang penting kita enggak gitu. Kira-kira yang ngomong yang penting kita enggak gitu ini selamat enggak ketika kapalnya tenggelam? Enggak selamat, Pak, meskipun dia enggak gitu. Enggak selamat meskipun dia itu enggak terlibat. Enggak selamat meskipun dia itu tidak melakukan kejahatan. Enggak selamat. Kenapa? Kapalnya bareng-bareng dinaikin, ada orang lubangin kapal, dibiarkan. Nah, itu kesadaran misi, Pak. Jangan biarkan ada orang melubangi kapal yang kita naiki bareng-bareng. Jangan kemudian mengatakan, yang penting kan aku enggak. Yang penting aku kan nggak melakukan. Yang penting aku kan nggak terlibat. Oh, nggak bisa. Kalian satu kapal. Kesadaran misi. Maka dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, itu balasannya luar biasa. Mengajak manusia jangan melakukan kerusakan, jangan menumpahkan darah. Membawa manusia kepada kebaikan-kebaikan. Itu ganjarannya sebesar itu. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu orang mendapat hidayah melalui perantaraan diri, maka khairul laka min khumurin na'am, lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Pernah lihat unta yang berwarna merah? Pernah lihat, Pak? Ada nggak kira-kira? Ada, tapi langka. Karena itu harganya mahal. Sejak zaman Rasulullah, unta yang warnanya merah harganya mahal. Bahasa Italianya merah, Ferrara. Mobilnya yang merah, Ferrari. Mahal kan? Mahal. Unta yang merah juga mahal. Unta Ferrari namanya. Khairul laka min khumurin na'am. Lebih baik bagimu daripada unta yang berwarna merah. Wa fir riwayah. Khairul laka minat dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Dalam ayatnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Lagi-lagi tentang muslim sebagai sebuah kata yang di dalam terkandung kesadaran misi. Siapakah? Bukan siapakah terjemahnya itu. Tidak ada. Karena itu retoris. Istifham ingkari bahasa Arabnya. Pertanyaan retoris. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Itu maksudnya nggak ada. Nggak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, beramal saleh dan mengatakan, aku termasuk orang-orang muslim. Best of the best. Di antara makhluk Allah adalah yang berdakwah. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad, orang yang membawa manusia ke jalan Allah itu malaikat yang di langit, burung-burung yang sedang terbang, binatang-binatang di hutan, ikan-ikan di lautan, semut-semut dalam liangnya, semuanya bersolawat kepadanya. Semuanya mendoakan kebaikan baginya. Semuanya memohonkan rahmat Allah baginya. Kesadaran misi. Kadang kesadaran misi itu bilisanil hal, afsahu min lisanil maqal. Dengan lisan
perbuatan lebih tajam, fasih daripada perkataan. Ada cerita di Inggris tahun 80-an. Ada tukang laundry. Ada seorang mahasiswa muslim dari Pakistan di dormitori yang kemudian dia kerjakan laundryannya. Pada suatu hari dia tidak bisa menahan penasarannya. Dia tanya kepada mahasiswa dari Pakistan itu, "Kenapa kamu berbeda?" Kata si tukang laundry. "Apanya yang berbeda?" "Pakaian dalam. Pakaian dalam yang lain berbau. Pakaian dalam yang lain kotor. Pakaian yang dalam orang lain bernoda. Tapi pakaian dalammu selalu bersih, tidak berbau, tidak bernoda." Kenapa? Kata orang ini, mahasiswa ini, "Karena aku muslim." "Memangnya kenapa kalau kamu muslim?" "Aku diajari untuk istibra dan istinja." Dia mengenalkan dua istilah itu, istibra dan istinja. Apa itu istibra? Istibra itu memastikan ketika kita buang air, kecil maupun besar, sudah tidak ada yang menyisa. Caranya bagaimana? Kalau misalnya buang air kecil, kalau laki-laki itu tekan bagian tertentu yang perlu ditekan, kemudian diakhiri dengan dehem, biar tuntas. Supaya nanti kalau celana dalamnya dipakai, tidak ada lagi yang keluar. Itu namanya istibra. Kalau bapak-bapak lagi antri toilet, kemudian ada yang gitu. Nah, itu mungkin lagi istibra. Gitu. Setelah istibra, istinja. Dibersihkan dengan air, kalau ada air. Nah, makanya bahasa Melayu itu, Pak, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, itu sudah berorientasi kepada istinja. Buktinya namanya buang air kecil dan buang air besar. Saya dulu kan tanya sama bapak saya, karena waktu kecil saya belum paham. Bapak saya guru bahasa Indonesia. "Pak, kenapa disebut buang air kecil, buang air besar?" "Masalahnya yang buang air besar itu bukan air." Iya kan? Yang dibuang bukan air kan? Kata bapak saya, "Salah kamu. Maksud dari buang air kecil adalah air yang dipakai untuk membersihkan sedikit. Maksud dari buang air besar adalah air yang dipakai membersihkan lebih banyak." Jadi orientasinya istinjaknya, bukan apa yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Itulah luar biasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Nah, ternyata gara-gara itu, Pak, istibra dan istinja dari mahasiswa muslim dari Pakistan di Inggris, perempuan laundry ini masuk Islam. Dan kemudian bahkan di kemudian hari mendirikan salah satu lembaga dakwah yang sangat terkenal di kota London. Sampai hari ini masih bertahan. Jadi, Masya Allah, dakwah itu kadang-kadang sesimpel itu. Dosen saya dulu kuliah di Jepang, ketika dia kuliah di Jepang tahun 90-an, tetangganya tuh liburan, 10 hari keluar kota. Zaman itu langganan koran masih dilempar ke depan rumah. Dia ngumpulin koran yang dilempar ke halaman rumah tetangganya itu. Dibawa ke rumah. Pada hari ke-10 ketika tetangganya pulang dari liburan, dia bawakan koran itu sambil membawa bubur kacang hijau, masakan istrinya, untuk tetangga yang baru pulang dari liburan. "Tuh," kata tetangganya, "kok Anda repot-repot amat ngumpul-ngumpulin koran yang ada di depan rumah saya?" Kata dosen saya, "Karena kalau nggak dikumpulin nanti korannya berantakan. Kalau korannya berantakan di depan rumah ada banyak, orang akan tahu rumah ini kosong. Kalau orang tahu rumah ini kosong, takutnya ada yang berniat kurang baik." Dan ternyata bahkan istrinya kadang nyapu di halaman itu. "Oh, baik banget ya orang Indonesia," katanya gitu kan. Terus dikasih, suruh nyicipin bubur kacang hijau. "Oh isi," kata mereka kan. Enak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 4 tahun kuliah, doktoral, dosen saya ini di Jepang,
Ketika akan pulang, dia sudah meninggalkan 4 keluarga tetangga yang bersyahadat menjadi Muslim. Jadi, kadang-kadang sesimpel itu kesadaran misi kita di dalam berdakwah. Saya kira itu, Bapak Ibu rahmat Allah, 4 ya, kesadaran identitas, kesadaran kompetisi, kesadaran sinergi, kesadaran misi. Saksikan bahwa aku seorang Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.